Selamat pagi saudaraku dimanapun berada pada pagi hari ini. Salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Kita kembali merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini yang terambil dari kitab Amsal pasal 18 ayat 24. Demikian firman tertulis. Ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Saudaraku yang terkasih, barangkali kita sependapat bahwa sahabat penting dalam hidup ini. Sahabat adalah seorang yang bisa mendampingi kita dalam perjalanan hidup. Sahabat menjadi tempat berbagi cerita dan pengalaman, serta memberikan dukungan dalam setiap situasi kehidupan. Tentu yang kita maksudkan melalui definisi ini adalah seorang sahabat yang memiliki kepribadian tidak hanya menempel pada saat ia membutuhkan, tetapi seorang yang benar-benar tulus berada bersama dengan kita di dalam suka dan duka. Saudaraku yang terkasih, penulis Amsal setelah memperhatikan dan mempelajari kehidupan, dia mengatakan bahwa sahabat penting, namun sahabat juga bisa mencelakakan. Dua hal yang diakui oleh penulis Amsal melalui firman yang kita bacakan. Ia menyatakan bahwa ketika kita membutuhkan sahabat, tidak otomatis menyingkirkan kita dalam upaya selektif dalam memilih sahabat. Yang kemudian ketika kita merindukan sahabat, maka saat itu kita harus mengupayakan diri kita sebagai sahabat bagi yang lain. Saudara, penulis Amsal menulis pentingnya memilih sahabat karena sahabat dapat mempengaruhi cara berpikir kita, cara bertindak, dan cara merespons situasi tertentu. Kita sering mendengar pepatah, kamu adalah siapa yang kamu temui, yang berarti bahwa pengaruh orang-orang di sekitar kita dapat mempengaruhi siapa kita dan bagaimana kita melihat dunia. Jika orang yang ada dalam lingkaran kita memiliki kebiasaan yang buruk, tidak menutup kemungkinan kita akan jatuh pada hal buruk yang sama. Dalam konteks ini, memilih sahabat yang tepat dapat membantu kita tumbuh dan berkembang sebagai individu yang lebih baik. Sahabat yang baik tentunya memberikan dukungan dan menjadi inspirasi serta motivasi untuk mencapai tujuan kita, yaitu memuliakan Tuhan. Saudara yang terkasih, kita harus menyadari bahwa persahabatan tidak selalu datang dengan sendirinya. Meskipun dalam beberapa kasus kita dapat bertemu dengan seseorang yang secara alami kita merasa nyaman dan cocok dengannya. Tetapi dalam banyak kasus, persahabatan membutuhkan upaya dan investasi dari kedua belah pihak. Selain kemampuan untuk menjalin relasi, juga kita harus mengupayakan diri kita untuk bisa jadi teman bagi sesama. Karena untuk memilih sahabat yang setia, kita pun harus menjadi sahabat bagi mereka. Kita harus berhati-hati untuk memilih sahabat, tetapi sekaligus kita harus menyiapkan diri menjadi sahabat bagi yang lain dengan menopang, mendengar, dan memperlakukan para sahabat dengan hormat. Dalam hal ini, persahabatan menuntut diri sendiri untuk memiliki dan menerapkan nilai-nilai kasih, kerendahan hati, dan persaudaraan yang diajarkan Yesus sebagai sahabat sejati kita. Saudaraku yang terkasih, di dalam konteks kehidupan seorang Kristen, Yesus Kristus adalah sahabat setia yang selalu mendampingi kita dalam setiap aspek kehidupan. Dalam kisah kehidupannya, Yesus telah menunjukkan contoh nyata bagaimana seorang sahabat karib harus bertindak.
Dia tidak hanya memperlihatkan kebaikan dan kasih kepada sahabat-sahabatnya, tetapi juga kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan dan kasih-Nya. Yesus memberikan kasih dan keberanian bagi umatnya, serta selalu siap membantu dalam porsi yang tepat dan benar dalam situasi-situasi apapun. Oleh karena itu penting bagi kita untuk membangun relasi yang erat dengan Yesus. Dengan memiliki Yesus sebagai sahabat karib, kita memiliki sumber kekuatan dan kepercayaan diri dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan kita. Kita juga diarahkan untuk mengikuti teladannya menjadi sahabat bagi sesama kita. Sehingga selain kita dibekali kepercayaan diri dalam menghadapi tantangan, kita pun persahabatannya diperluas kepada sahabat-sahabat lain, yaitu sesama manusia yang semakin meluas antara satu dengan yang lainnya. Biarlah kita bisa memilih sahabat sekaligus menjadi sahabat bagi sesama kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, kami diingatkan oleh firman Tuhan untuk berhati-hati dalam memilih sahabat, juga mengingatkan kami, kesediaan hati kami untuk menjadi sahabat bagi sesama kami yang membutuhkan kehadiran kami. Dan juga kami bersyukur bahwa Allah selalu menjadi sahabat yang setia bagi kami dalam segala situasi. Mampukan kami untuk menghayati pengakuan-pengakuan kami dan ucapan syukur kami ini, sehingga setiap hari pengalaman yang kami lewati dapat kami hayati di dalam rangka berpikir bahwa kami memiliki Yesus sebagai sahabat sejati. Dikala situasi sulit, kami tetap yakin bahwa adalah sahabat yang menopang kami, sehingga kami tetap kuat untuk menjalani kehidupan ini, baik sekarang maupun besok dan sampai selama-lamanya. Kami mempercayakan hidup kami sekarang ini ke dalam tangan sahabat yang sejati, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang telah mengasihi kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.